Bayangkan sebuah panggung besar. Di sana, banyak perusahaan tampil di hadapan publik. Panggung itu adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Setiap hari, investor membeli dan menjual saham perusahaan-perusahaan ini. Namun, terkadang ada perusahaan yang memutuskan atau terpaksa turun dari panggung. Proses ini disebut delisting. Saham mereka tidak lagi bisa diperdagangkan secara bebas. Tapi cerita tidak selalu berakhir di sana. Beberapa perusahaan, setelah memperbaiki diri, memutuskan untuk kembali lagi ke panggung. Proses inilah yang kita kenal sebagai relisting, atau pencatatan kembali saham di bursa. Ini adalah kesempatan kedua bagi perusahaan untuk kembali meraih kepercayaan publik. Topik relisting ini penting, dinamika pasar modal sangat cepat berubah. Sebuah perusahaan yang dulu dianggap gagal bisa kembali dengan kekuatan baru. Bagi investor, kembalinya sebuah emiten ke bursa momen krusial. Ini bisa menjadi peluang investasi yang menarik. Tapi, ini juga membawa risiko. Ada dua cara utama sebuah perusahaan bisa keluar dari bursa efek. Yang pertama adalah delisting sukarela. Ini terjadi ketika perusahaan atas inisiatif sendiri memutuskan mengubah status dari TBK ke perusahaan tertutup. Keputusan biasanya diambil melalui RUPES. Alasannya beragam. Biaya menjadi perusahaan publik terlalu mahal, atau ada rencana restrukturisasi besar yang lebih mudah tanpa tekanan pasar modal. Dalam proses ini, perusahaan wajib membeli kembali saham publik, buyback dengan harga wajar. Jalan kedua adalah delisting paksa. Ini adalah skenario yang tidak diinginkan. Delisting paksa dilakukan oleh otoritas bursa, dalam hal ini BEI, sebagai sanksi. Terjadi saat perusahaan melanggar aturan bursa secara serius dan berulang. Contoh, tidak memenuhi persyaratan pencatatan seperti jumlah saham publik, atau perusahaan mengalami kondisi keuangan sangat buruk, bahkan pilot, atau saham disuspensi dan perdagangan dihentikan untuk waktu lama, biasanya sekitar 24 bulan. Ini langkah terakhir bursa untuk melindungi investor. Perbedaan mendasar, inisiatif versus konsekuensi. Delisting sukarela adalah pilihan strategis. Perusahaan memegang kendali prosesnya. Setelah sebuah perusahaan delisting, ia memasuki periode sebagai perusahaan tertutup. Artinya, sahamnya tidak lagi diperdagangkan di BEI. Bagi pemegang saham yang masih memiliki saham tersebut, terutama dalam kasus delisting paksa, ini adalah masa yang sulit. Saham mereka menjadi beku atau tidak liquid. Menjualnya menjadi sangat susah karena tidak ada pasar yang resmi. Transaksi hanya bisa dilakukan di luar bursa pasar negosiasi jika ada yang mau membeli, seringkali dengan harga yang sangat rendah. Perusahaan pun kehilangan akses mudah ke pendanaan publik. Mereka harus mengandalkan sumber pendanaan lain seperti pinjaman bank investor swasta, yang seringkali lebih mahal dan sulit. Untuk bisa kembali ke panggung bursa, perusahaan harus menempuh jalan yang panjang dan penuh syarat. Proses relisting pada dasarnya mirip dengan IPO. Perusahaan harus mengajukan permohonan pencatatan kembali kepada BEI. Mereka harus menyiapkan dokumen yang sangat lengkap, yang dikenal sebagai prospektus. Dokumen ini berisi semua informasi penting tentang perusahaan, kondisi keuangan terkini, rencana bisnis ke depan, struktur manajemen. Mari kita lihat 3 contoh nyata dari perjalanan delisting ke relisting. Pertama, PT Jaya Real Property Tbk, JRPT. JRPT melakukan delisting sukarela pada tahun 2011. Alasan utamanya adalah untuk melakukan restrukturisasi internal grup usaha. Dengan menjadi perusahaan tertutup, manajemen merasa lebih leluasa untuk menata ulang aset dan strategi bisnis tanpa tekanan fluktuasi harga saham harian. Setelah restrukturisasi selesai dan perusahaan merasa lebih solid, JRPT memutuskan untuk kembali ke bursa. Pada tahun 2013, JRPT berhasil relisting. Tujuannya jelas, mendapatkan kembali akses ke pendanaan publik untuk mendukung proyek-proyek properti mereka yang besar. Contoh kedua adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, BJBR. Kisah BJBR sedikit berbeda. Bank ini pernah delisting dari Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007, juga secara sukarela. Saat itu, delisting dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi dan penguatan internal bank. Pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama ingin memastikan fundamental bank menjadi sangat kuat sebelum kembali ke pasar modal yang lebih besar. Setelah beberapa tahun berbenah, memperbaiki kinerja dan tata kelola, BJBR melakukan IPO kembali di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Relisting ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi kredit ke seluruh Indonesia. Kasus ketiga adalah Petrada Alam Minera Tbk.
yang dulu bernama PT Trada Maritime Tbk, TRAM, dan kini berkode saham Land. Kisah Land lebih dramatis karena melibatkan delisting paksa. Pada tahun 2018, BAI melakukan delisting paksa saham Land karena perusahaan mengalami masalah keuangan yang parah dan sahamnya telah disuspensi dalam waktu lama. Dalam dunia pasar modal, aturan adalah segalanya. Tanpa aturan yang jelas dan ditegakkan, pasar bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi investor. Inilah peran sentral Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia, BEI. Mereka adalah wasit yang memastikan permainan berjalan adil. OJK bertugas memastikan semua penawaran efek memenuhi prinsip keterbukaan informasi. OJK menelaah prospektus perusahaan untuk memastikan tidak ada informasi material tersembunyi. BEI, sebagai penyelenggara pasar, memiliki peraturan pencatatan sendiri. Peraturan pencatatan IN tentang pencatatan kembali saham. Peraturan ini ibarat buku panduan yang harus diikuti. Di dalamnya diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, setelah delisting paksa perusahaan harus menunggu periode waktu tertentu. Perusahaan juga harus membuktikan penyebab delisting sudah tuntas diselesaikan. Masalah keuangan, sengketa hukum, pengawasan regulator tidak berhenti setelah relisting. BEI terus memantau pergerakan harga saham. BEI juga memantau kepatuhan perusahaan terhadap aturan bursa. Jika ada pergerakan harga yang tidak wajar, atau jika perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan, BEI bisa memberikan sanksi, mulai dari peringatan. Jadi apa pesan praktis bagi kita sebagai investor ketika berhadapan dengan saham yang baru saja relisting? Pertama dan yang paling utama, jangan terburu-buru. Kembalinya sebuah saham ke bursa seringkali diiringi dengan euforia. Namun di balik euforia itu, kita harus tetap berpikir kritis dan rasional. Langkah pertama adalah melakukan due diligence atau uji tuntas. Cari tahu sejarah perusahaan tersebut, mengapa mereka delisting di masa lalu, keputusan strategis sukarela sanksi, paksa. Sejarah ini memberikan konteks penting mengenai risiko yang melekat pada perusahaan tersebut. Kedua, baca dokumennya. Prospektus yang diterbitkan saat relisting adalah harta karun informasi. Jangan hanya membaca ringkasannya. Pelajari secara mendalam bagian tentang kondisi keuangan, rencana penggunaan dana, faktor risiko, profil manajemen. Apakah laporan keuangannya terlihat sehat dan bertumbuh? Apakah enjoy tseno working di dia might start the parif. Asapong orang-orang drig. Relisting pada dasarnya adalah proses sebuah perusahaan yang sahamnya pernah dihapus dari papan pencatatan bursa delisting, kemudian mencatatkan kembali sahamnya agar bisa diperdagangkan lagi oleh publik. Ini mirip dengan proses penawaran umum perdana, tetapi dengan sejarah yang lebih kompleks. Perusahaan harus membuktikan bahwa masalah yang menyebabkan mereka delisting sudah teratasi. Mereka harus menunjukkan kondisi keuangan yang lebih sehat, tata kelola perusahaan yang lebih baik, dan prospek bisnis yang lebih cerah. Proses ini diawasi ketat oleh regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bursa Efek Indonesia. Mengapa sebuah perusahaan mau bersusah payah untuk relisting? Jawabannya sederhana, akses pendanaan. Kembali menjadi perusahaan publik membuka pintu bagi perusahaan untuk mendapatkan modal segar dari masyarakat. Modal ini bisa digunakan untuk ekspansi bisnis, membayar utang, atau inovasi produk. Selain itu, menjadi perusahaan tercatat di bursa juga meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Bagi investor, ini adalah sinyal bahwa perusahaan tersebut serius untuk tumbuh secara berkelanjutan di bawah pengawasan publik. Dengan riset yang cermat dan kepala yang dingin, kita bisa menavigasi peluang ini dengan lebih bijak. Sebab di pasar modal, informasi adalah kekuatan, dan kehati-hatian adalah perisai terbaik. Prospektus ini akan diperiksa secara teliti oleh OJK dan BEI, untuk memastikan semua informasi yang disajikan akurat, transparan, dan tidak menyesatkan publik. Peraturan BEI, khususnya Peraturan Pencatatan Nomor IN tentang pencatatan kembali saham relisting, menjadi panduan utama dalam proses ini. Peraturan ini menetapkan syarat-syarat ketat, misalnya, perusahaan harus membuktikan bahwa masalah yang menyebabkan delisting sebelumnya telah teratasi. Jika dulu delisting karena kondisi keuangan buruk, mereka harus menunjukkan laporan keuangan yang sudah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian selama beberapa tahun terakhir. Mereka juga harus memenuhi kembali semua persyaratan pencatatan awal, seperti jumlah minimum pemegang saham, dan yang jumlah saham yang ditawarkan kepada publik free float.
Tujuan dari semua persyaratan ini adalah untuk melindungi investor. OJK dan BAE tidak ingin perusahaan yang sama mengulangi kesalahan di masa lalu. Proses ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang benar-benar sehat secara fundamental dan memiliki tata kelola yang baik yang bisa kembali ke bursa. Bagi perusahaan, ini adalah kesempatan untuk membuktikan transformasi mereka. Mereka harus meyakinkan pasar bahwa mereka telah belajar dari pengalaman, telah berbenah, dan kini siap untuk tumbuh secara berkelanjutan. Relisting bukanlah jalan pintas, melainkan sebuah ujian kredibilitas yang harus dilalui dengan transparan. Informasi yang disajikan di prospektus telah diperiksa oleh OJK, sehingga menjadi sumber data yang paling bisa diandalkan untuk analisis fundamental Anda. Ketiga, pahami risikonya. Setiap investasi memiliki risiko, dan saham relisting punya lapisan risiko tambahan. Jika perusahaan pernah delisting paksa, risiko reputasi, risiko operasional mungkin masih ada. Perhatikan juga valuasi saham saat ditawarkan kembali. Apakah harganya wajar dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industrinya? Jangan sampai kita membeli saham yang bagus tetapi dengan harga yang terlalu mahal. Bandingkan rasio-rasio keuangannya seperti price to earnings, price to book value. Pada akhirnya, relisting bisa menjadi sebuah kisah kebangkitan yang menguntungkan. Namun, itu hanya berlaku bagi perusahaan yang benar-benar telah memperbaiki fundamentalnya. Tugas kita sebagai investor adalah memisahkan mana perusahaan yang benar-benar bangkit dan mana yang hanya berganti pakaian. Tujuannya menjaga keteraturan, kewajaran, efisiensi pasar. Kehadiran regulator kuat memberi perlindungan bagi investor publik, terutama investor retail yang tidak punya akses informasi selengkap institusi. Mematuhi peraturan tidak mudah dan memakan biaya. Namun kepatuhan adalah harga untuk mendapatkan kepercayaan publik. Perusahaan yang berhasil relisting memberi sinyal positif ke pasar. Kami telah berubah, kami transparan, kami berkomitmen pada tata kelola yang baik. Kepercayaan adalah modal paling berharga. Tanpa kepercayaan, sulit mendapat dukungan pendanaan jangka panjang dari pasar modal. Ketiga contoh ini menunjukkan jalan yang berbeda menuju relisting. JRPT dan BJBR adalah contoh delisting sukarela yang strategis, di mana perusahaan keluar sementara untuk berbenah dan kembali lebih kuat. Sementara itu, kasus Land menunjukkan bahwa bahkan perusahaan yang pernah delisting paksa pun memiliki kesempatan untuk kembali, meskipun jalannya jauh lebih terjal. Kisah Land menjadi pengingat bahwa investor harus sangat berhati-hati dan melakukan analisis mendalam terhadap perubahan fundamental yang terjadi sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki sejarah kelam seperti itu. BAE juga memantau kepatuhan perusahaan terhadap aturan bursa. BAE bisa memberikan sanksi. Tujuannya menjaga keteraturan, kewajaran, efisiensi pasar. Jawaban akan memberi gambaran awal mengenai risiko dan potensi relisting. Perusahaan yang pernah delisting paksa harus bekerja ekstra keras membuktikan perubahan dan layak dipercaya. Ini ujian berat bagi manajemen. Memahami proses dari delisting hingga relisting, membantu kita sebagai investor membuat keputusan yang lebih cerdas dan terukur. Suka videonya? Jangan lupa like dan komentar ya. Klik subscribe untuk dukung channel ini. Dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi terbaru.